sebenarnya yang dimaksud dengan suicidal thoughts itu apa? Apakah cuma sekedar pikiran mau bunuh diri itu berarti kamu udah suicidal thoughts, atau lebih dari itu sebenarnya sebuah habit atau sebuah pola seperti itu? Sampai pada sebuah pertimbangan yang memutuskan keinginan aku mau mati. Nah, nanti lebih jauhnya dia akan bisa membuat perencanaan. Aduh, ini kopinya enak sekali, rasanya seperti mau meninggoy gitu kan. Iya, pernah masih ingat nggak kayak gitu. Itu saya heran kok bisa diterjemahkan dengan normalisasi seperti itu gitu. Self harm itu salah satu stage, bisa jadi stage awal untuk orang kayak suicide attempt gitu. Pasien dengan skizofrenia dengan waham-waham tertentu itu bisa menyebabkan dia mati tanpa melalui fase depresi dulu. Aggression terhadap diri sendirinya gitu. Tapi suka pelariannya tuh dengan menyebut itu cuma sebagai apa ya, untuk menghibur diri atau kreativitas gitu loh. Kadang-kadang orang dengan dia melakukan tindakan menyakiti diri, itu cara dia bertahan sebenarnya untuk menghadapi stres gitu ya. Nah, kebanyakan kan mereka malah mengisolasi diri gitu. Berarti kan ada apa dalam hal itu? Gitu. Mungkin bisa di penelitian tuh, atau mungkin udah ada yang neliti nih. Bisa. Oke, ini lanjut pertanyaan selanjutnya. Tapi untuk teman-teman yang ada pikiran untuk mengakhiri hidup seperti ini tuh ada perbedaannya nggak, Dok? Seperti keinginan untuk pemikiran untuk bunuh diri yang ringan atau yang lebih krisis, masuk ke tahap krisisnya itu yang gimana? Terus cara penanganannya itu ada perbedaannya atau tidak? Ya, jadi apapun itu ketika orang ada pikiran bunuh diri, ada baiknya diperiksa gitu ya. Kita melihat ada baiknya itu dilihat lebih lanjut. Nah, penanganan bunuh diri yang kalau ringan atau tidak ringan itu kan sebenarnya ada tahap-tahapnya kan di situ. Tahap-tahapnya di mana ketika orang ada pikiran untuk bunuh diri ya, itu awalnya kan ada pikiran kematian ya, pikiran kematian. Misalnya nih pada depresi gampangnya gitu ya, pikiran kematian. Pikiran kematian ini mungkin awalnya mikir begini, saya mati aja deh, atau mungkin tidak secara aktif ya, saya mati aja, bukan seperti itu, tapi kalau aku mati kayaknya lebih tenang nih gitu. Kayaknya oke ya, kayaknya baik juga ya. Atau mungkin seperti ini, kalau aku nggak minum obat, nggak nyaman gitu, lama-lama aku mati, mungkin mati baik juga ya. Nah, pikiran-pikiran mengenai kematian yang itu secara tidak langsung gitu ya, pikiran kematian itu. Nah, pikiran kematian ini pada akhirnya kan berkembang menjadi sebuah, dia berkontemplasi, merefleksikan pada dirinya, nah aku mati bagaimana? Itu bisa menjadi sebuah ide kan, pada akhirnya menjadi sebuah ide bunuh diri, di mana itu dia mulai merencanakan. Jadi dari pikiran, dari apa tadi, pikiran kematian berkembang menjadi dia ada rencana untuk bunuh diri, yang dimana itu sudah menjadi ide bunuh diri ya, sudah menjadi ide bunuh diri. Nah, di sini ketika dia mulai berkontemplasi dan dia memikirkan bahwa kalau dia mati seperti ini, dia mulai mempertimbangkan, itu akan orang akan muncul seperti sebuah, ada isyarat di situ bahwa dia akan mengakhiri hidupnya dengan perencanaan yang lebih matang gitu ya. Nah, sebenarnya di waktu-waktu itu ketika orang lain melihat ada sesuatu yang berbeda, sebenarnya itu kan cara dia berteriak ya. Atau bahkan cara terakhir dia berteriak itu justru sampai cerita, aku pengen mati loh, ini loh yang tak lakukan, itu cara dia berteriak gitu ya. Jadi ketika dia sudah mulai merencanakan ya, merencanakan dengan jelas dia mau mencoba. Kadang-kadang kan dia mencoba itu dengan sesuatu yang tidak berpikir untuk mati gitu ya. Misalkan dia minum obat paracetamol 5 gitu ya. Dia hanya pingin saking putus asanya dia ini destruktif banget terhadap dirinya. Tapi kadang-kadang ketika ada orang melakukan itu tidak berpikir untuk mati sebenarnya gitu ya. Cuman itu kan perkembangan dari pikiran-pikiran yang tadi ya. Nah, kemudian ketika dia mulai lebih serius, dia akan terus mempertimbangkan itu dengan perencanaan yang lebih matang ya, hingga
mengeksekusinya di akhir itu. Nah, Itu. biasanya ketika seperti itu kan orang ada pemikiran seperti itu, dia mencoba, kadang-kadang gagal. Iya. Ya, kadang-kadang bunuh diri itu ada yang terinterupsi gitu ya, ada yang gagal. Nah, kemudian ketika itu tidak ada pertolongan lebih lanjut, ya pada akhirnya dia bisa benar-benar mengakhiri gitu ya. Nah, jadi pertolongan yang ringan atau berat menurut saya sih dari orang ketika sudah melihat bahwa dirinya ingin mati, ada pikiran-pikiran seperti itu, ada baiknya memang harus mencari pertolongan ya. Jadi menanganinya, bagaimana menanganinya ya, ketika kita bisa menangani ketika orang sudah datang ya. Kalau dia kalau kita kaum profesional kan kalau orang sudah datang ya, atau kita bisa dengan pencegahan tuh ya melakukan yang namanya upaya promotif, atau misalkan dengan seminar-seminar bahaya ini bahaya itu gitu ya misalkan. Nah, tapi dari orang yang memiliki pikiran itu sendiri, katakanlah itu kan bisa terjadi pada semua orang ya. Kalau itu terjadi pada kita, ada hal-hal yang tidak wajar seperti itu sebenarnya dari dulunya kalau kita normal dan tiba-tiba seperti itu kan sudah ada perjalanan panjang untuk sampai ke situ gitu ya. Makanya lebih aware-nya kita terhadap kondisi mental kita ketika kita tidak baik-baik saja, itu sebenarnya yang paling perlu di depan itu, supaya tidak sampai jatuh ke sana. Kalau sudah sampai jatuh ke pikiran aku mau mati aja, itu sebenarnya sudah sesuatu yang perjalanannya panjang gitu. Termasuk kalau misalnya ada orang yang berdoa untuk supaya dia mati gitu. Jadi dia berdoa, jadi dia tidak ada attempt, cuman dia berharap bahwa ya mungkin spiritual dirohanikan ya. Jadi dia pengen Tuhan itu udah ambil aja nyawaku gitu. Iya, pasif gitu. Ya. Pasif sebenarnya secara pasif itu pun sebenarnya sudah menjadi sebuah apa ya? Sebuah tanda ya. Sebuah tanda, karena bunuh diri itu diawali dengan pikiran kematian kan tadi ya. Pikiran kematian. Mungkin saya tidak akan, beberapa pasien saya yang saya temukan justru seperti ini di awal. Ketika saya melihat ada gejala tertentu, kan kita akan seorang dokter mesti akan mendiagnosis ya dari wawancaranya itu. Ketika mereka mungkin tidak, oh saya pengen mati, itu enggak, tapi dengan kata-kata yang mungkin dikemas berbeda gitu. Seandainya saat ini dalam kondisi begini saya ada sakit berat dan saya mati pun saya rela dok gitu. Nah, jadi kadang-kadang bukan sesuatu yang apa namanya langsung eksplisit ya untuk kita ngomong mati gitu, tapi dengan cara yang ngomongnya ya seperti itu tadi, bukan secara langsung ya. Jadi sebentar ya. Jadi istilahnya itu ada pikiran kematian, kemudian kan tadi berkembang ya. Nah, ketika secara pasif itu, ya itu tadi yang dilakukan, tidak secara langsung ngomong ya, tidak secara langsung ngomong saya mau mati gitu. Tapi dia akan berpikir bahwa jika memang saya mati pun itu mungkin lebih baik. Nah, salah satunya mungkin berdoa untuk mati itu kan berarti sudah ada distorsi ya di situ di dalam pemikirannya ya. Distorsi bahwa oh, mati ini menjadi penyelesaian. Kok saya sampai berdoa untuk mati? Berarti itu kan ada keyakinan yang salah gitu ya. Nah, itu kondisi, berarti dia sudah sampai pada kondisi depresi sebenarnya. Depresi itu kan mesti biasanya akan ada pikiran yang ada distorsi kognitif atau pikiran yang tidak rasional. Nah, di situ memang harus dibantu dengan obat ataupun dengan psikoterapi gitu ya. Jadi di tahap-tahap ini ketika orang punya pikiran bunuh diri dan itu sebagian besar karena depresi atau gangguan mental yang lainnya tadi, ya memang penanganannya harus ke profesional ya. Ke profesional karena ini sudah melibatkan banyak faktor ya. Semua gangguan itu kan pasti ada faktor biologi, psikologi maupun sosial ya. Dan kalau sudah dengan pikiran bunuh diri seperti itu, ada
ide bunuh diri seperti itu berarti kan sudah berat ya, berarti pasti sudah terjadi gangguan keseimbangan dari zat kimia di otak atau neurotransmitter di otak gitu ya. Jadi jalan keluarnya apa? Nggak bisa hanya dengan psikoterapi, itu nggak bisa, harus obat. Harus obat. Kenapa? Ya karena yang membantu untuk menyeimbangkan itu ya memang harus dari obat. Gimana kita mau psikoterapi kalau distorsi kognitif terjadi? Kalau pikirannya tidak rasional, bisa nggak diajak ngomong? Pasti akan sulit sekali. Tapi kalau tahap misalnya konsumsi obat itu tidak sampai seterusnya kan, selamanya sampai selesai gitu, atau ada Iya, jangka waktunya gitu? jangka waktunya. Ketika kita bicara mengenai di sini berarti misalkan pikiran bunuh diri karena berkembang dari depresi itu tadi ya. Kalau depresi, pengobatan depresi kalau itu berat seperti itu ya paling cepat 2 tahun. 2 tahun. Paling cepat 2 tahun. Kita tahu bahwa ketika kita sehat-sehat saja seperti ini, Leo sehat, Ipo sehat, Ju sehat, kesini kan tahu mau ngapain ya, punya tujuan hidup ya. Dan bisa tahu kelebihan kelemahannya, bisa mengatasi stres yang wajar kan ini ya. Kemudian bisa bekerja dengan produktif, bisa punya kontribusi terhadap lingkungan juga. Ini bikin podcast gitu kan, punya kontribusi terhadap lingkungan. Ini kan kita seperti kondisi yang mungkin saat ini baik-baik saja gitu ya. Akan tetapi ketika kita berada dalam kondisi yang tadi apa namanya, ketika kita tidak baik-baik saja ini, sorry tadi pertanyaannya sampai kemana ini? Tadi kan dari ini ya, konsumsi obat itu sampai berapa Konsumsi. lama? Nah dari kondisi yang wajar ini untuk sampai ke adanya misalnya nih pikiran bunuh diri, itu butuh waktu nggak? Yes. Paham ya? Itu butuh waktu. Jadi depresi itu adalah gangguan di mana itu kan gangguan suasana perasaan, suasana hati ya, di mana itu ada sedih. Gejala utamanya itu sedih. Kemudian tidak ada minat terhadap hal yang selama ini dia sukai ya. Yang ketiga adalah wajahnya yang menunjukkan afek atau ekspresi orang sedih gitu ya. Itu 3 gejala utama. Kemudian yang lainnya konsentrasi perhatiannya terganggu, harga dirinya merasa turun, kemudian ada rasa bersalah, pandangan masa depannya dia pesimis gitu ya, ada gangguan makan ya, nggak nafsu makan menurun atau bahkan meningkat, dan biasanya juga ada gangguan tidur, ada gangguan seksual juga ya, bisa seperti itu. Nah, untuk bisa ketika orang sedih itu paling tidak hanya membutuhkan waktu 2 minggu. 2 minggu itu kalau terus menerus sedihmu itu ada, itu sudah ada neurotransmitter imbalance. Jadi sudah tidak seimbang, di mana itu harus dibantu gitu ya. Dibantu untuk tahap yang ringan hanya dengan psikoterapi aja. Tapi gejala itu jika sedang, misalnya 2 gejala utama ditambah 4 atau lebih dari 2-3 gejala yang tambahan ini tadi sedang, dia sudah membutuhkan obat. Nah, jadi untuk sampai tidak seimbang itu kita perlu waktu. Dan itu juga dipengaruhi oleh kepribadian tertentu. Seseorang yang misalkan gangguan cemas gitu ya. Gangguan cemas itu kan juga dipengaruhi oleh kepribadian dia, di mana kepribadian itu kaitannya dengan pola asuh, trauma dan lain-lain ya. Nah, ketika dia butuh waktu untuk menjadi seorang pencemas dan akhirnya menjadi gangguan cemas, kemudian kita mau menstabilkan, tentu saja butuh waktu. Nah, cemas yang tidak tertolong kan jadi depresi. Nah, apalagi depresi ini, pengobatannya itu paling cepat 2 tahun untuk kondisi yang berat seperti itu. Jadi di depresi itu tahap pertama kita harus mencapai dia itu remisi. Remisi itu berarti dengan minum obat itu dia bisa kembali ke kondisi seperti dia sehat gitu loh. Nah, dengan obat. Nah, setelah itu kita pertahankan nih 6-9 bulan, kemudian dipertahankan sampai setahun lebih. Jadi memang lama gitu ya. Oh gitu. Jadi maksudnya berarti 2 tahun ini sebenarnya tetap melihat ini dia kan, maksudnya
kayak gejalanya. Kayak gitu. Dengan Tetap terus tetap berobat, lihat kita ya. terus mengobservasi kondisinya. Iya, iya. Ketika itu stabil, nanti dalam waktu tertentu itu kan akan diturunkan tapering off Oke. namanya ya, sampai akhirnya lepas begitu. Gitu. Jadi pengobatannya memang lama kalau Iya. udah apalagi yang berat seperti itu ya. Tapi untuk depresi itu sendiri tuh bisa dipengaruhi dari apa juga sih, Dok? Semua gangguan mental, yang pertama faktor biologi, psikologi maupun sosial. Jadi 3 faktor ini nggak bisa lepas ya, Ipo ya. Jadi misalkan faktor biologi, depresi bagaimanapun dipengaruhi juga faktor genetik. Faktor genetik itu berarti yang saya dapat secara keturunan kan ya. Karena secara penelitian memang berapa persen dari orang tua yang depresi Turunkan. punya potensi, tidak selalu pasti loh ya, punya potensi gitu ya. Kemudian yang kedua faktor psikologi. Psikologi itu apa? Ciri kepribadian orang tadi. Misalnya kalau saya ciri kepribadiannya narsisistik ya, bukan gangguan kepribadian loh ya, ciri loh ya. Ciri. Ciri itu nggak ganggu dan Iya, tidak ada yang salah. Ciri itu ada kelebihan, ada kelemahannya kan. Ciri itu nggak pernah salah gitu ya. Dan biasanya ciri itu juga nggak cuma satu yang dominan, ada beberapa. Misalkan ciri kepribadian saya narsisistik Iya, nih, iya. misalnya ya. Kan bagi saya pikirannya saya harus diistimewakan terus nih, gitu kan. Saya merasa harus diistimewakan, saya harus pegang kendali gitu ya. Tapi ketika saya nggak bisa pegang kendali dan orang mengabaikan saya, tidak mengistimewakan Iya. saya gampang nggak jatuh dalam Iya, kondisi iya. depresi. Iya. Gampang banget banget, gitu ya. Nah, ciri kepribadian salah satunya yang mempengaruhi. Genetik, psikologi itu salah satunya ciri kepribadian, sama lingkungan ya, lingkungan sosial kita. Ya, ya, ya. Ciri kepribadian juga tadi ya, pola asuh dan sebagainya itu mempengaruhi, dan juga secara sosial itu lingkungan sekitar kita bagaimana gitu ya. Kalau saya tinggal di lingkungan di mana lingkungan itu supportnya cukup bagus, tentu saja itu akan membuat saya baik ya. Jadi ya depresi ya penyebabnya 3 faktor itu tadi. Iya. Asik. Kalau ada genetik, apakah saya pasti kena depresi? Belum tentu. Belum, Kalau ya. faktor lingkungan saya baik dan personality Oke. saya tumbuh dengan baik. Oke, kayak sebelumnya dia tuh ada masalah pun, contoh di keluarga dia tuh kayak merasa baik-baik aja, masih bisa menangani stres dia. Cuman pas dia makin dewasa, ada masalah di pekerjaan atau temen, dia tuh malah merasa ingin merasa depresi seperti itu ya. Tapi kan kita nggak bisa langsung mendiagnosa diri kita sendiri, tapi dia merasakan apa yang ciri-ciri depresi tadi itu. Kayak gitu. Itu tuh bisa berarti seperti trauma masa lalu, seperti itu ya, Dok? Trauma itu tentu saja akan membentuk kepribadian seseorang dan mempengaruhi seseorang gitu ya. Kalau itu benar sebuah trauma loh ya. Nah, akan tetapi tidak bisa kita bilang penyebabnya satu-satunya itu. Karena orang dengan trauma, apakah semuanya jadi depresi? Belum tentu ya. Atau apakah semua orang yang punya orang tua yang depresi semuanya jadi depresi? Kan enggak juga ya. Jadi tetap itu faktor yang terkait 3 faktor ini tadi. Nah, seringkali kadang-kadang kan di zaman now nih orang datang biasanya saya begini tuh karena orang tua saya begini. Nah, bilangnya kan mesti begitu ya. Padahal itu hanya salah satu faktor saja. Sementara faktor yang lainnya kan juga masih ada. Salah satu faktor aja. Nah, Dok, kalau di antara kalangan ini anak-anak muda ini, Dok melihat ya ada fenomena, ada kenaikan di mana anak-anak ini sudah punya ide untuk suicide gitu. Ada nggak yang Dokter lihat di sekarang ini? Kalau dari pengalaman pribadi ya, memang kalau sekarang anak-anak muda datang periksa, biasanya mereka sudah dengan sesuatu yang mereka sudah ada isinya di sini. Sudah ada isinya itu. Saya bahkan biasanya saya begini karena saya tuh trauma, Dok, latar belakang orang tua saya tuh begini. Sudah cerita langsung gitu begini. ya. Mesti dalam tanda petik mereka melihat orang tua. Orang tuaku karena begini, makanya aku jadi gini. Istilahnya begitu. Yang kedua, saya pakai kata-kata mungkin
overthinking, atau mungkin saya itu ada self harm dok, saya itu sudah ada ide-ide mengarahkan ke satu diagnosa tertentu mas. Saya ADHD dok, kadang-kadang malah sudah begitu gitu. Kalau anak-anak muda begitu. Jadi memang banyak ya mereka, karena anak-anak muda di sini kan memang kita hidup di budaya yang berbeda, di mana semuanya sekarang kan globalisasi. Kita mau cari tahu apa saja ada, dan itu memang meningkat banyak ya gangguan mental pada anak muda ya. Memang banyak sih kalau dari pengalaman yang mengalami itu cukup banyak ya. Akan tapi memang dari penelitian sendiri ya, dari data memang gangguan mental kasus bunuh diri ini justru penyebab kematian nomor 2 yang paling besar pada anak muda. Jadi antara 10 sampai 24 tahun penyebab kematian kedua loh, yang terbesar. Dan di situ gangguan bipolar menyumbangkan sekitar, kalau nggak salah saya baca itu sekitar 50%-nya, gitu. Ya jadi kok sampai udah diketahui bipolar berarti sudah pernah treatment dong, sudah pernah didiagnosa kalau bagian itu. Iya itu yang kelihatan gitu. Karena kalau pada anak muda ada depresi, kita harus curiganya memang mungkin ke arah bipolar ya. Karena depresi sendiri sebenarnya murni depresi atau istilahnya depresi mayor yang benar-benar unipolar, itu biasanya justru di usia yang lebih dewasa. Dewasa yang ke atas sana lebih ini, karena biasanya kan beban hidup yang terlalu besar gitu kan. Nah kalau anak muda beban seperti apa gitu kan. Nah biasanya itu memang gangguan mood ya, gangguan mood yang faktor dipengaruhi oleh cukup besar genetik seperti bipolar itu tadi. Jadi nggak cuma fase depresi yang dia alami, tapi ada fase hipomanik atau mania gitu. Bipolar itu ini ya, maksudnya memang pure ada kayak potensialnya itu dari genetik ya, bipolar itu. Iya, dari genetik besar untuk ini. Faktor genetik. Berarti bipolar itu bukan sesuatu yang terbentuk dalam perjalanan hidup dia, tapi dari. Tentu saja itu dipengaruhi. Sekali lagi yang namanya genetik tidak akan memunculkan. Iya, maksudnya itu kayak pemicunya gitu. Kayak dia punya potensi, tapi itu lingkungan dia. Kalau faktor lingkungan baik. Kalau faktor psikologis baik, dia nggak akan muncul, begitu. Jadi ya begitu. Dan bipolar itu memang ada fase depresinya, sehingga apalagi bipolar 2 ya, depresinya itu biasanya berat ya. Ada beberapa bipolar, gangguan bipolar kan, bipolar 1, bipolar 2 dan lain-lain ya. Nah itu memang faktor untuk bunuh dirinya cukup besar. Jadi bukan hal sepele ya. Sebenarnya kata bunuh diri itu sebenarnya karena apa? Kalau sudah muncul pikiran seperti itu berarti ada proses yang panjang, di mana seharusnya dia aware sejak awal, tapi sampai ke situ. Jadi memang harus ke profesional ya, datang ke psikolog atau psikiater. Ini aku mau nanya sedikit. Tadi kan katanya tuh ada yang anak-anak muda itu datang terus bilang bahkan diagnosa sendiri kan aku ada ADHD gitu. Tapi gimana psikiater gitu tahu misalkan nih ada seorang anak muda dia tuh sebenarnya depresi gitu kan. Ya intinya even sampai ada suicide attempt-nya gitu. Tapi kalau di depan orang tuh dia ceria gitu loh, karena memang dari kecilnya juga, dan ditambah lagi dengan karirnya yang memang yang mengharuskan dia untuk ceria dan dan ramah ke semua orang. Cara psikiater tahu kalau dia itu sedang bermasalah secara mental itu gimana? Apakah terlihat? Ya, tentu saja kita ada namanya di dalam keilmuan kita kan ada pemeriksaan status mental ya, dimana di situ seperti yang saya ceritakan tadi, kita lihat dari penampilannya. Orang yang bilang depresi biasanya dia datang dengan gimana? Kalau depresi dia makan aja nggak mau, mengurus diri aja nggak mau, mandi biasanya saya tanya mandi sehari berapa? Kalau udah
kadang 2 hari 3 hari sekali dok, udah nggak mau ngapa-ngapain, jelas itu depresi. Tapi kalau depresi dia bilang aku depresi dok, tapi datang dengan menor dan apa, kita kan perlu melihat lebih lanjut Iya, ini iya, sebenarnya iya, iya. apa. Kita nggak Cuman- boleh hanya mempercayai apa yang diomongkan Betul. gitu ya. Jadi ada hal-hal dari penampilan itu kita mungkin akan bisa lihat. Ini kalau depresi itu ada kriterianya seperti itu. Tentu saja kita akan dalam wawancara itu mengarahkan ke pemeriksaan dan wawancara psikiatris, di mana itu kita akan menggali simptom dan sign-nya ya. Ada gejala apa, seperti itu yang kita harus lihat gitu ya. Nah, ya dari situ kita akan taunya. Misalnya tadi ya. Tapi what if kalau si orangnya itu karena tuntutan karirnya jadi udah terbiasa dengan Nah, oh ya. sebentar, dengan apa ya, terbiasa dengan cara berbicara yang baik, berpakaian betul. yang baik, tapi segala-segalanya tuh baik, cuman suicide attempt-nya tuh udah beberapa kali gitu. Oke, baik. Jadi begini, di dalam kepribadian seseorang itu tentu saja kita melihatnya salah satunya dari apa mekanisme pertahanan diri yang dia miliki, begitu ya. Defense mechanism. Kadang-kadang kan orang bisa mengisolasi afek ya, untuk terlihat baik-baik saja, seperti tadi yang dikatakan ya. Karena saya harus terlihat baik-baik saja nih. Makanya kadang-kadang kan kita melihat artis, wah kemarin masih syuting baik-baik saja kok, terus bunuh diri gitu kan. Nah seperti itu kan ya. Karena memang tuntutan ya tadi yang dikatakan, dan salah satunya lagi selain tuntutan mungkin memang itu defense-nya dia. Misalkan merepresi nih, Tapi, menekan Dok, perasaan. Ini defense mechanism sama coping mechanism ini dua hal yang berbeda ya. Berbeda. Kalau defense itu kamu nggak sadar. Hmm. Kalau coping itu sesuatu yang kamu pelajari, yang memang secara sadar saya lakukan. Hmm. Kalau defense itu saya nggak sadar melakukannya. Misalkan ada masalah, oh sudah nggak apa-apa, itu berarti aku kan merepresi gitu ya. Kalau coping beda ya. Jadi kalau yang seperti itu tadi gimana taunya ya? Gimana taunya? Taunya ya tetap orang yang datang ke kita, misalkan dia depresi gitu ya, even dia penampilannya bagus, dia akan bicara gejala pasti. Apa yang menyebabkan Anda datang saat ini? Hal utama apa yang menyebabkan datang? Itu sudah keluhan utama yang pasti kan akan kita gali gitu. Jadi dari situ kita akan melihatnya. Ya. Oke. Iya. Tapi sebenarnya saya mau tanya sebenarnya defense mechanism sama coping mechanism ini sama atau beda gitu. Cuman kan beda ya ternyata ya. Oh isi. Oke. Nah dok, mungkin ini udah panjang banget ya. Untuk pertanyaan terakhir nih. Cuman apa nih langkah kecil yang bisa kita lakukan nih untuk bisa menjaga kesehatan mental kita ya, supaya jangan sampai kita ini sampai melakukan hal tersebut gitu, kayak terpikirkan untuk mungkin ada kesadaran, mungkin kalau udah mikir sampai kayak gitu apa yang harus kita lakukan misalnya seperti itu. Kalau baru sadar Iya. mikir kok aku sudah begini. Iya, yang harus dilakukan ketika itu sadar berarti insight-nya cukup baik ya, segera datang ke profesional, udah itu. Atau kalau tidak mampu untuk datang ke profesional, cari dukungan sosial, orang yang benar yang bisa mengarahkan saya ke ke hal yang benar. Kalau nggak punya, langsung aja cari dukungan profesional. Ketika dia sudah menyadari loh, orang itu sendiri kan yang menyadari, cari profesional. Tuh. Karena itu harus sangat dibantu. Iya. Oke. Tadi kan kita ngomongin juga ya soal ada disorder ya, ada gangguan-gangguan mental gitu kan. Ada nggak maksudnya dari dokter supaya kita tuh nggak sampai depresi, nggak sampai kayak itu. Kita kan salah satu kayak step awal sampai untuk suicidal idea dan itu kan dari depresi dan lain-lain. Iya. Betul sekali. Mencegah ya berarti Ya, bagaimana mencegah, supaya mencegah. kita tidak sampai ke sana. Menjaga berarti kalau ditanya mengenai bagaimana mencegah, berarti bagaimana saya menjaga kesehatan mental ya. Nah, yang pertama kesehatan mental itu melibatkan fisik. Berarti saya harus menjaga fisik saya dengan baik. Oke. Saya harus makan dengan baik, olahraga dengan baik, hidup dengan baik ya. Yang pertama itu. Kemudian setelah itu untuk kesehatan mental kita sendiri berarti saya harus memiliki kemampuan untuk saya
tahu apa yang saya alami. Mungkin kita belajar bagaimana memvalidasi diri sendiri, Iya. perasaan kita, memvalidasi emosi kita. Apa sih yang sebenarnya saat ini saya rasakan? Oh, kita harus menamai, naming. Apakah sedih? Apakah saya marah? Apakah saya kecewa? Apakah saya cemas? Nah, itu kita menamai perasaan kita yang pertama ya. Untuk menjaga kesehatan mental, pertama namai perasaan kita. Punyai kemampuan untuk itu. Ketika ada sesuatu yang merasa, ini kok tidak sedang baik-baik saja, segera lakukan validasi diri ya. Aku lagi ngapain toh ini? Oh, aku marah gitu. Ketika saya tahu saya marah nih, berarti saya kan tidak denial nih. Ini sehat banget nih. Saya nggak akan denial. Oke, aku memang, aku iri yo. Oh, aku cemas kok. Aku iri sama orang itu karena dia lebih gini. Itu kan kita jujur ya. Itu yang pertama, validasi diri sendiri. Punyai keterampilan untuk itu. Kenali berbagai macam emosi. Sehingga kita tidak bingung sebenarnya saya marah tapi isinya banting kan gitu ya. Karena tidak ada menyadari gitu. Nah, setelah tahu emosi itu seperti apa, ventilasikan, alirkan emosi itu supaya dia dapat pengeluarannya sehingga supaya kita normal lagi gitu ya. Mungkin kalau sebuah botol ada cairan sedikit, cairan marah gitu ya. Setelah kita sadari cairan marah itu kan supaya kosong lagi nih, kan harus kita alirkan keluar nih. Atau gambarannya yang lain misalkan nih di ruangan ini nih kita tahu misalkan ada bau, kok ada bau terbakar nih misalkan gitu ya. Kan kita validasi tuh namanya. Validasi, bener gak bau terbakar? Oh iya. Ayo cari di mana gitu kan. Oh, sumbernya di situ, di apa? Apa ini? Di sini. Apa tancepan bahasa Jawanya? Di tancepan gitu, dicolokan gitu ya. Tancepan. Di tancepan atau colokan gitu ya. Nah, di situ kan kita sudah memvalidasi bener nih kebakar nih dan di situ sumbernya gitu. Nah, terus kita ventilasikan setelah tahu sebabnya ya kita atasi gitu ya. Dicabut lah atau dimatikan aliran listriknya lah gitu ya. Atau kalau misalkan di rumah ya yang sering kalau di rumah itu bau gas ya. Bau gas gitu ya. Bau gas ini. Bener gak ini? Saya validasi dong. Bener gak bau gas? Bener. Misalkan ke dapur, oh ini ngeses. Oh iya ngeses. Terus dah gitu. Masa saya akan biarin? Kan enggak ya, kan berarti diatasi penyebabnya apa? Apakah dicabut ya hubungannya dengan yang bisa menyebabkan terbakar gitu. Setelah itu selesai, saya apakah akan diam dengan bau gas itu walaupun sudah dicabut? Kan enggak ya. Saya akan lakukan mungkin buka jendela, buka pintu supaya apa? Gasnya itu terventilasikan keluar gitu ya. Nah setelah itu kan aman jadinya gitu ya. Seperti juga kita ketika ada sesuatu yang tidak nyaman, coba segera validasi diri. Kemudian ketika itu marah gitu ya, misalkan marah, alirkan itu dengan cara apa? Setiap orang punya mekanisme coping yang berbeda untuk mengatasi. Nah, ketahui saya bisa mengatasi ini dengan cara apa? Dengan cara yang sehat. Cara mengatasi stres atau mekanisme coping tadi yang adaptif. Gitu? Nah, misalkan marah, saya akan berolahraga sampai berkeringat tuh, gitu ya. Nah, itu kan akan mengeluarkan endorfin, dopamin, di mana itu membuat saya atau biasa kalau nyaman, lagi sedih jalan lega, gitu ya. Nah, jadi atau misalkan saya suka nyanyi gitu, saya akan menyanyi atau saya bermain musik misalkan begitu. Atau mungkin menggambar gitu ya. Saya suka mengikuti, ada salah satu survivor bipolar ya di Instagram itu dia punya banyak lukisan sampai dia pameran yang itu mengekspresikan ini ya. Bahkan salah satu pasien saya ketika saya mengajari self karena dia suka cutting ya, akhirnya dia atasi itu dengan cara dia mengukir gitu ya. Salah satunya mengukir di sandal. Saya pernah dikasih sandal dan kemudian di figura begitu. Hasil dari ukirannya dia gitu ya. Nah, beberapa lagi suka menggambar atau apa gitu. Jadi lakukan hal yang lebih adaptif gitu ya. Mungkin tiap orang beda-beda di situ. Jadi dari validasi ke ventilasi tadi. Nah, ketika itu bisa, kemudian lakukan regulasi. Regulasi emosi. Misalnya bagaimana saya mengatasi emosi saya, apa yang harus saya lakukan. Nah, itu nanti tiap orang juga akan beda-beda ya. Misalkan tadi
ada yang cerita ke orang lain untuk mengatasi stresnya, untuk memventilasi tadi. Kalau meregulasi ini mungkin bisa dengan cara berbagai macam, misalkan dia tarik nafas, kemudian dilepaskan lagi, atau mungkin dengan beberapa teknik mindfulness ya. Contohnya nih, kalau yang saya suka lakukan tuh mindful driving. Karena misalkan dari bekerja mau pulang cuma punya waktu sedikit untuk istirahat, ketika itu banyak berkecamuk di sini, saya lakukan mindful driving gitu ya, supaya lebih rilis. Oh, ini di Jalan Slamet Riyadi. Saya sedang menyetir. Saya menyebutkan 5 hal yang saya lihat di situ. Oh, ada pohon. Di sana ada SGM. Di sana ada rumah sakit gigi mulut. Oh, di spion saya ada mobil. Spion yang sini ada motor nih, gitu ya. Kemudian saya meraba setiran saya, permukaannya nggak rata. Meraba di sini pintu. Kemudian meraba baju saya sendiri, gitu ya. Kemudian saya juga ya, ada suara di luar tuh klakson. Kemudian ada misalkan suara dari ini tape atau apa. Kemudian aroma apa yang tercium di situ, saya coba lakukan. Oh ya, ini aroma kopi mungkin, atau aroma baju saya sendiri ya. Begitu ya. Kemudian indera pengecap yang bisa saya lakukan apa? Minum kopi gitu ya. Oh, ini saya masukkan cairan ringan, pahit, ya. Kasih waktu ke diri sendiri. Kasih waktu ke diri sendiri. Nah, dari situ kan saya sedang melakukan ini ya, kondisi di mana menyetir tapi sedang melakukan fokus penuh pada menyetir itu, tapi saya tidak sedang memikirkan banyak hal yang lain. Itu bagaimana cara meregulasi emosi ya di situ. Jadi salah satu stress relief juga di situ ya. Jadi itu yang dilakukan. Nah, orang-orang lain mungkin bisa dengan melakukan apa yang mereka lakukan saat itu, misalkan mencuci baju, lakukan aja mindful washing gitu ya. Oke, saya mengambil sabun, oh ya ini berbusa, nah tadi airnya nyiprat-nyiprat, sekarang nggak nyiprat-nyiprat lagi. Mengamati hal-hal yang kadang-kadang itu tidak kita perhatikan gitu ya, dengan cara mindful eating gitu ya. Misalkan ada kacang telur nih di sini, saya akan makan, renyah, gurih, rasanya gurih, ada manisnya, ada asinnya. Nah itu mindful eating gitu ya. Nah itu bagaimana kita meregulasi emosi. Contoh-contohnya bisa dengan hal yang sederhana begitu ya. Kemudian kalau hal-hal tersebut nggak bisa mengatasi, ya konsultasilah. Ya. Jadi validasi, ventilasi, regulasi dan konsultasi. Mungkin itu. Oke, ulangi. Validasi, ventilasi, regulasi, konsultasi. Ya, diinget ya Bapak Ibu di rumah ya. Sama fisik tadi ya, tetap harus olahraga. Oh iya betul. Olahraga menjaga kehidupan sosial, harus punya dukungan sosial yang baik. Jangan pernah sendiri. Kita itu diciptakan nggak sendiri. Ya, sekali lagi karena kesehatan mental itu kondisi ya, state ya, dimana fisik, mental, sosial, spiritual itu bisa berkembang dengan baik. Jadi sosial ini dukungan sosial. Joe berteman sama Ipo, sama Leo, itu kan dukungan sosial nih. Harus ada itu. Jangan pernah sendiri. Ya. Harus ada circle atau sesuatu yang mendukung. Ya. Oke, terima kasih dokter ya. Ampun tadi bicaranya sangat banyak banget pengetahuan tadi ya. Iya, jadi panjang sebenarnya saya. Ini udah 1 jam lebih gara-gara banyak pertanyaan tadi ya. Iya. Terus yang lain kayaknya belum pernah segininya deh. Saya sampai tanya tadi itu masih bisa rekam gak? Takutnya memorinya penuh gitu. Oke dok, ini kita sudah di akhir, mungkin bisa ditutup dengan closing statement ya dok, untuk ngingetin kita semua. Iya, kalau tadi mengenai pikiran bunuh diri ya, closing statementnya itu ya, ketika ada orang atau teman kita ya ada gejala-gejala seperti itu, atau kita sendiri yang sudah menyadari hal seperti itu, segera datang ke profesional, carilah dukungan sosial ya, bicarakan hal itu gitu. Tapi ketika kita sebagai orang yang ada di tengah-tengah orang yang mengalami hal tersebut, kita juga harus punya cara-cara untuk membantu mereka. Ketika kita melihat teman saya, misalkan si Ipo ini, si Jo ya, saya melihat sesuatu yang berbeda, pertama tanyakan,
kamu kok tidak seperti biasanya, apa yang terjadi Hmm. gitu. Dengan pertanyaan yang sederhana seperti ini gitu. Terus kalau kamu mau cerita ke aku akan dengarkan. Aku pasti dengarkan gitu ya. Aku peduli pada kamu. Tunjukkan kepedulian itu. Kemudian kalau belum mau cerita ya jangan dipaksa. Tapi bilang kalau ada waktu nanti kamu bisa mau cerita hubungi aku gitu ya. Kemudian jangan judging. Atau kemudian ketika dia mulai bicara aku mau bunuh diri gitu, kita jangan judging gitu ya. Tapi kita oke, pasti itu kita validasi pasti sangat tidak nyaman. Nah, itu bisa terjadi pada banyak orang juga, tapi itu bisa diatasi gitu ya. Oke, baik. Yang kamu rasakan apa, yang kamu pikirkan apa, sampaikan ke saya gitu ya. Kemudian jika memang dia mau cerita, biarkan dia cerita tanpa interupsi. Sampai mau nangis, sampai mau apa, biarkan dia mengeluarkan itu akan membantu sekali gitu ya. Dan kemudian ketika mungkin kita pertimbangkan religinya apa. Nah, faktor-faktor religi yang bisa membuat dia mengubah pendiriannya gitu ya. Akan tapi ini pun riskan sekali untuk kondisi saat ini ya. Kadang-kadang justru dengan religi nggak mau gitu ya. Misalkan kita bilang kalau masih bisa, oke, aku peduli padamu. Tuhan Yesus peduli padamu. Nah, gitu-gitu. Nah, tapi ini pertimbangkan juga. Kalau dia memang ada kepahitannya di situ jangan dibilangkan gitu ya. Atau justru jangan juga dibilang jangan bunuh diri, itu dosa. Itu jangan ya. Judging yang seperti itu jangan. Kemudian arahkan dia bahwa kita peduli ya, kita peduli dan kemudian berikan pertolongan. Berikan saran-saran untuk ke profesional. Mungkin itu hal sederhana yang bisa kita lakukan dan jangan pernah diabaikan. Atau justru jangan hindari kata-kata yang justru menantang. Alah, pokoknya wani, coba mau bunuh diri beneran. Jangan ditantang pada kondisi yang benar-benar dia sudah berat gitu ya. Kemudian justru juga jangan diinterupsi ketika cerita atau tidak diberi ruang ya. Jadi kita tulus memang mau membantu dia. Ketika orang mau cerita ke kita, kita benar-benar harus siap untuk diceritain ya. Kita pedulinya ke dia, bukan ke personal orang itu, ke psikologis orang ini kan. Harusnya ketika kita mendengar, bukan mau kepo kan. Jadi kita harus bedakan bahwa kita sedang kepo atau benar-benar sedang tulus. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini kita bantu, kita rangkul ya, bawa ke profesional ya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Jangan biarkan mereka sendiri. Carikan support system segera, karena itu kita belum tahu sampai di tahap mana kan. Carikan pertolongan, berikan pelukan yang hangat, hargai, pastikan dia tahu bahwa kita peduli dan tidak ingin kehilangan dia gitu ya. Dan bantu dia untuk mencari pertolongan. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Oke. Terima kasih sekali lagi Dr. Indah ya untuk podcast hari ini jadi narasumber. Terima kasih juga Joyce sudah bertanya-tanya dan juga sharing-sharing. Oke, terima kasih ya Ipo. Terima kasih saya juga. Terima kasih Bang Iro. Oke, mungkin sekian episode podcast kita hari ini ya. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya yang pasti dengan topik-topik yang juga relevan dan juga seru-seru. Oke, saya Regilio dan Saya Ipo. pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Bye-bye, berkati. Tuhan berkati.